Okay, I'm Indah Ramadhani Adita Putri with students ID number 1902923. I will continue. The material is about tiles of sequence. Okay, first let me see the definition 3.1.8. If x equals x1, x2 until xn and so on is a sequence of real numbers and m is a given natural number, then the mtal of x is the sequence xm equals xm plus n, where n element of natural number equals xm plus 1, xm plus 2, and so on. Nah, jadi menurut definisi 3.1.8 ini, jika ada sebuah barisan bilangan asli X yang memiliki anggota X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, maka ada sebuah bilangan asli M, di mana mtel dari barisan X sendiri adalah sebuah barisan Xm yang memiliki anggota xm plus n, dengan n adalah bilangan asli sehingga anggota dari xm sendiri yaitu xm plus 1, xm plus 2, dan seterusnya. Okay, let's see the example. Okay, the trital of the sequence x equals 2, 4, 6, 8, 10 to n is the sequence of. Nah, jadi untuk menentukan barisan trital dari sebuah barisan X, di mana X itu memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, ataupun yang memiliki pola 2n, maka barisannya menjadi X3, di mana X3 ini memiliki anggota X3 tambah 1, X3 tambah 2, dan seterusnya. Sehingga anggota dari X3 menjadi X4, X5, dan seterusnya. Nah, X4, X5 ini kita lihat di barisan X sebelumnya, di mana yang menjadi X4 ataupun suku keempatnya yaitu adalah angka 8, X5-nya adalah angka 10. Sehingga X3 sendiri merupakan barisan dengan anggota 8, 10, 12, dan seterusnya yang memiliki pola 2n ditambah 6. Nah, kenapa 2n ditambah 6? Karena barisan sebelumnya memiliki pola 2n. Dan di barisan X3, karena dimulai dari suku keempat yaitu angka 8, maka polanya menjadi 2n ditambah 6. Okay, next, let's see the theorem 3.1.9. Let x equal xn where n elements of natural number be a sequence of real numbers and let m elements of natural number. Then the mtel xm equals xm plus n where n elements of natural number of x converges if and only if x converges. In this case, limit of xm equals limit of x. Nah, jadi menurut teorema 3.1.9 diberikan sebuah barisan bilangan asli x dan sebuah bilangan asli m, maka mtel dari xm sendiri konvergen jika dan hanya jika x sendiri konvergen. Dalam kasus ini, limit xm sama dengan limit x. Nah, jadi sesuai penjelasan dari Hafizatun-Nisa sebelumnya, sebuah barisan itu dikatakan konvergen jika limitnya itu bernilai sama. Okay, let's see the proof of the theorem. We note that for any p element of natural number, the p term of xm is the p plus m term of x. Similarly, if k greater than m, then the k term of x is the
key subtract m term of xm. Nah, jadi untuk sembarangan bilangan asli P, maka suku ke P dari xm sendiri adalah suku ke P ditambah M dari sebuah barisan X sesuai definisi sebelumnya. Sama halnya dengan jika ada sebuah key yang lebih besar daripada M, maka suku ke key dari barisan X adalah suku ke key dikurang M dari barisan XM. Nah, selanjutnya, assume X converges to X. Then, given any epsilon greater than 0, if the terms of X for n greater than or equals k epsilon satisfy the absolute value of xn subtract x less than epsilon, then the terms of xm for k greater than k epsilon minus m satisfy the absolute value of xk minus x less than epsilon. Thus, we can take km epsilon equals k epsilon minus m, so that xm also converges to x. Conversely, if the term of xm for k greater than or equals km epsilon satisfy the absolute value of xk minus x less than epsilon, then the terms of x for n greater than k epsilon plus m satisfy the absolute value of xn minus x less than epsilon. Thus, we can take k epsilon equals km epsilon plus m. Therefore, x converges to x if and only if xm converges to x. Nah, jadi berdasarkan pembuktian ini terbukti bahwa barisan X itu konvergen dengan elemen X jika dan hanya jika barisan XM itu juga konvergen dengan elemen X. Okay, the next theorem is 3.1.10. Let Xn be a sequence of real numbers and let X element real numbers if an is a sequence of positive real numbers with limit of an equals 0, and if for some constant c greater than 0 and some m element of natural numbers, we have the absolute value of xn minus x is less than or equals c times an for all n greater than or equals m. Then it follows that limit of xn equals x. Nah, jadi menurut teorema 3.1.10 ini, misalkan ada sebuah barisan bilangan asli xn dan ada sebuah bilangan x yang merupakan bilangan asli. Maka, jika barisan dari bilangan asli yang positif itu an, dengan limit dari an sama dengan 0, dan jika untuk konstanta c yang besar dari 0 dan bilangan m yang merupakan bilangan asli, kita mempunyai nilai mutlak dari xn dikurang x itu kurang sama dengan c dikali an untuk setiap n lebih besar daripada sama dengan m. Sehingga pernyataan tersebut mengakibatkan limit xn itu sama dengan x. Okay, let's see the proof of the theorem. If epsilon greater than 0 is given, then since limit an equals 0, we know there exists k equals k epsilon plus epsilon over c such that n greater than or equals k implies. Oke, jadi misalkan ada
epsilon 0, kemudian karena limit AN tadi sama dengan 0, maka terdapat sebuah K di mana K itu adalah K epsilon dibagi konstanta sedemikian rupa dengan N itu lebih besar atau sama dengan K mengakibatkan AN, barisan AN itu sama dengan mutlak dari AN dikurang 0 kurang dari epsilon dibagi konstanta. Therefore, it follows that if both n greater than or equals k and n greater than or equals m, then jadi untuk n itu lebih besar sama dengan k dan n juga lebih besar sama dengan m, maka nilai mutlak dari xn dikurang x itu akan kurang ataupun kurang sama dengan c dikali an dikurang dari c dalam kurung epsilon dibagi c. Sesuai pernyataan sebelumnya di mana an itu kurang dari epsilon dibagi c, maka untuk c dikali an sendiri akan kurang dari c dikali epsilon dibagi c, sama dengan epsilon. Since epsilon greater than 0 is arbitrary, we can conclude that x equals limit of xn. Okay, next let's see the examples of 3.1.11. Okay, the first example is if a greater than 0, then limit of 1 over 1 plus n times a equals 0. Oke, jadi untuk jawaban dari contoh yang bagian A, since a greater than 0, then n times a greater than 0 and less than 1 plus n times a, and therefore 1 over 1 plus n times a greater than 0 and less than 1 over n times a, thus we have, jadi karena a itu lebih besar daripada 0, maka tentunya jika ada sebuah n dikali a itu juga akan lebih besar daripada 0 dan akan kurang dari n ditambah a sendiri ditambah 1. N dikali a sendiri ditambah 1. Dan juga untuk 1 dibagi 1 ditambah n dikali a juga akan besar daripada 0 dan akan kurang dari 1 dibagi n dikali a. Sehingga didapatkan nilai mutlak dari 1 per 1 ditambah n dikali a kurang dari 0 itu akan kurang ataupun sama dengan 1 plus a, 1 plus n. Sesuai pernyataan pada sebelumnya ini, since limit 1 over n equals 0, karena limit 1 per n itu sama dengan 0, we may invoke theorem 3.1.10 with c equals 1 over a and m equals 1 to infer that limit of 1 over 1 plus n times a equals 0. Okay, next let's see the example of b. If b greater than 0 and less than 1, then limit of b upper n equals 0. Nah, jadi contoh pada bagian B ini, jika b itu bilangan lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1, maka limit dari b pangkat n itu sama dengan 0. Akan kita buktikan contoh tersebut. This limit was obtained earlier in example 3.1.6 in section C. We will give a second proof that illustrates the use of Bernoulli's inequality that we have learned in example 2.1.13 in section C. Since b greater than 0 and less than 1, we can write b equals 1 over 1 plus
A, where A equals 1 plus B minus 1, so that A greater than 0. Nah, jadi untuk membuktikan contoh pada bagian B ini, kita akan menggunakan pertidaksamaan Bernoulli yang sudah kita pelajari pada contoh 2.1.13 bagian C. Karena B itu lebih besar daripada 0 dan kurang daripada 1, kita dapat menuliskan B itu sama dengan 1 ditambah 1 plus A, di mana A sendiri adalah 1 plus B dikurang 1. Karena 1 plus B dikurang 1, maka A itu bernilai lebih besar daripada 0. Sehingga dengan pertidaksamaan Bernoulli, kita mempunyai 1 ditambah A dipangkatkan dengan N itu akan besar sama dengan 1 ditambah N dikali A. Sehingga untuk 0 kurang dari B pangkat N itu sama dengan 1 per 1 ditambah A dipangkatkan dengan N akan kurang sama dengan 1 per 1 ditambah N dikali A kurang dari 1 per N dikali A. Sehingga, from theorem 3.1.10, we conclude that limit of B upper N equals 0. Okay, the next example is if C greater than 0, then limit of C upper 1 over N equals 1. Jadi contoh selanjutnya kita akan membuktikan jika C itu bernilai lebih besar daripada 0, maka limit dari C berpangkatkan 1 per N itu akan sama dengan 1. Untuk buktinya yaitu yang pertama akan kita lihat untuk C sama dengan 1. Since then C upper 1 over N is the constant sequence of 1, 1, and so on, which evidently converges to 1. Nah, jadi untuk kasus C sama dengan 1, C berpangkat 1 per N ini adalah sebuah barisan yang tetap, yaitu barisan 1, 1, dan seterusnya. Sehingga konvergen dengan 1. Nah, untuk the second case, jika C itu lebih besar daripada 1, maka C berpangkat 1 per N itu sama dengan 1 plus Dn, di mana Dn ini lebih besar daripada 0. Sehingga dengan menggunakan pertidaksamaan Bernoulli, kita dapatkan C itu sama dengan 1 plus Dn berpangkat N lebih besar sama dengan 1 plus N dikali Dn sendiri. Sehingga kita mempunyai C dikurang 1 itu akan lebih besar sama dengan N dikali Dn. Sehingga dapat kita simpulkan Dn itu kecil sama dengan C kurang 1 dibagi N. Ini kebalikan dari pernyataan sebelumnya. Nah, akibatnya kita mempunyai limit dari kita mempunyai nilai mutlak dari C dipangkatkan 1 per N kurang 1 itu sama dengan Dn yang kurang dari atau sama dengan C dikurang 1 dikali 1 per N. Now we invoke the theorem 3.1.10 to infer that limit of C upper 1 over N equals 1 when C greater than 1. Nah, selanjutnya kita lihat untuk C itu nilainya lebih besar daripada 0 dan kurang dari 1. Sehingga C berpangkat 1 dikurang 1 dibagi N sama dengan 1 per 1 ditambah Hn, di mana Hn itu juga lebih besar daripada 0. Sehingga dengan menggunakan pertidaksamaan Bernoulli kembali, kita dapatkan bahwa C itu sama dengan 1 per 1 ditambah Hn berpangkat N kurang dari sama dengan 1 per 1 ditambah Hn kurang dari 1 per N dikali Hn. Sehingga
untuk Hn yang lebih besar daripada 0 kurang daripada 1 per NC, kita mempunyai 0 kurang dari 1 dikurang C berpangkat 1 per N, itu sama dengan Hn per 1 ditambah Hn, kurang dari Hn kurang dari 1 per N dikali C, sehingga nilai mutlak dari C1 per N dikurang 1 itu akan kurang daripada 1 per C dikurang 1 per C dikali 1 per N. Now apply theorem 3.1.10 to infer that limit of C upper 1 over N equals 1 when C greater than 0 and less than 1. Okay, the last example is limit of N upper 1 over N equals 1. Nah, jadi contoh yang terakhir kita akan membuktikan bahwa limit dari N berpangkat 1 dibagi N itu sama dengan 1. Untuk jawabannya, karena N berpangkat 1 dibagi N lebih besar daripada 1, untuk N yang juga lebih besar daripada 1, kita dapat menuliskan N berpangkat 1 dibagi N itu sama dengan 1 ditambah K di Kn, di mana Kn itu sendiri lebih besar daripada 0, dengan N lebih besar daripada 1. Sehingga didapatkan N sama dengan 1 ditambah Kn berpangkat N, untuk N lebih besar daripada 1. Dengan menggunakan teorema binomial, jika N itu lebih besar daripada 1, maka kita mempunyai N equals 1 plus N dikali Kn ditambah setengah N dalam kurung N dikurang 1 dikali Kn kuadrat ditambah seterusnya yang bernilai lebih besar daripada 1 ditambah setengah N dikali N dikurang 1 dikali Kn kuadrat, sehingga ini mengakibatkan N dikurang 1 itu lebih besar daripada setengah N dikali N dikurang 1 dikali Kn kuadrat. Okay, that's all material from group 9 and 10. Sorry for mistake. If you have any suggestions, comment, or question, we will discuss it on WhatsApp group. Okay, I end with wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.